Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wala hawla wala quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du, para penonton yang saya hormati, saudara-saudariku di rumah yang berbahagia, puji syukur alhamdulillah kita masih bertemu bertatap muka di dalam acara sentuhan kalbu di pagi hari ini yang sejuk. Adapun tema yang akan saya sampaikan melalui video ini adalah tanda-tanda hati yang mati. Para penonton yang saya hormati dan yang saya banggakan, adapun tanda-tanda hati yang mati adalah jika seseorang merasa puas hatinya manakala setelah melakukan kemaksiatan dan merasa risau, menyesal apabila terlanjur melakukan perbuatan baik. Hal ini sesuai apa yang pernah disampaikan oleh salah satu ulama. Beliau berkata, min alamati mautil qalbi adamul hazni ala ma fataka minal muwafiqat wa tarkun nadami ala ma fa'aldahu mi wujudiz zallat. Yang artinya tanda-tanda matinya hati adalah tidak adanya rasa sedih, tidak ada rasanya susah manakala setelah terlewatkan kesempatan untuk berbuat kebaikan, dan tidak adanya rasa menyesal ketika melakukan perbuatan yang buruk. Tidak ada rasa penyesalan ketika melakukan perbuatan-perbuatan yang buruk. Seseorang yang setelah melakukan kemaksiatan, melakukan dosa, kemudian di dalam hatinya tidak ada rasa penyesalan, tidak ada rasa sedih, tidak ada rasa takut. Kemudian apabila terlanjur melakukan kebaikan, terlanjur berbuat baik, dalam hatinya, kenapa aku berikan uangku satu-satunya uang milikku kepada dia, kepada anak fakir, kepada anak yatim.
Seandainya tidak saya berikan, maka aku bisa beli ini, beli itu, beli ini, dan lain sebagainya. Ketika sudah berlanjur berbuat baik, dia risau. Ketika terlewatkan untuk berbuat kebaikan, dia tidak menyesal, tidak sedih. Ini adalah tanda-tanda hati seseorang menjadi mati. Tanda-tanda hati seseorang itu mati. Hal ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun pernah bersabda, apabila kamu berbuat kebaikan, maka hatimu senang, bangga. Apabila perbuatan baikmu, hatimu menjadi senang. Dan apabila keburukan yang kamu lakukan, maka hatimu menjadi sedih. Maka itu bertanda kamu termasuk orang-orang yang beriman, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Para pemirsa, para penonton yang saya hormati, ketahuilah bahwa jika seseorang yang berbuat maksiat dan dosa, sekecil apapun kesalahan itu kepada Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi dalam hatinya tidak ada rasa sedih, tidak ada rasa susah, maka itu bertanda dia telah menuju kepada jalan kematian hati. Hatinya menuju kepada jalan kematian, dan hatinya sedang tertutup kepada jalan kebenaran. Seseorang yang menginginkan kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala, apabila selesai melakukan kebaikan, selesai beramal taat, selesai beribadah, sekecil apapun kebaikan yang dia lakukan, dia merasakan puas dan bangga, merasakan senang dalam hatinya. Akan tetapi apabila dia terlewatkan kesempatan untuk berbuat baik, tidak sempat untuk berbuat amal taat, dalam hatinya ada rasa sedih, rasa menyesal karena melewatkan kesempatan untuk berbuat baik, karena dia tahu bahwa dia telah melewatkan kesempatan untuk melakukan sesuatu yang bermanfaat. Inilah orang-orang yang menginginkan menuju kepada jalan kebenaran. Ketika berbuat baik, sangat puas dalam hatinya, sangat bangga. Apalagi apa yang telah diperbuat, amal perbuatan, amal ketaatan yang telah diperbuatnya itu dilakukan dengan ikhlas, maka hatinya sangat puas dan bangga. Akan tetapi seseorang yang menginginkan atau menuju kepada jalan kebenaran, ketika melakukan kekhilafan, kesalahan, maksiat dan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala, sekecil apapun kesalahan itu, sekecil apapun masalah maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dalam hatinya ada rasa penyesalan yang luar biasa. Ada rasa ketakutan. Bukan takut akan nerakanya Allah, tapi takut kepada Allah Subhanahu wa taala
karena dia telah melakukan apa yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, perbedaan seseorang yang dalam hatinya atau hatinya mati, tertutup dari jalan kebenaran, dengan orang-orang yang beriman, yang dalam hatinya menuju kepada jalan-jalan kebenaran, kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala. Maka perbedaannya adalah, jika orang dalam hatinya tertutup dari jalan kebenaran, apabila melakukan maksiat, dia tidak punya rasa penyesalan, bahkan bangga dengan kemaksiatan yang dia lakukan. Dan apabila dia terlanjur berbuat baik, tidak ada rasa bangga dalam hatinya, tidak ada rasa puas di dalam dirinya. Inilah orang-orang yang hatinya mati, layu. Adapun orang-orang beriman yang hatinya hidup, hatinya menuju kepada jalan kebenaran, ketika melakukan amal baik, ketika berbuat kebaikan, maka dalam hatinya ada perasaan puas dan bangga. Apalagi dilakukannya dengan penuh keikhlasan, semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika berbuat maksiat, melakukan maksiat, dalam hatinya ada rasa sedih, menyesal yang luar biasa, ada rasa ketakutan kepada Allah Subhanahu wa taala karena telah melakukan pelanggaran apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa yang saya hormati, sebagian ulama mengatakan bahwa matinya hati yang mati, tanda-tandanya disebabkan karena 3 sifat. Matinya hati seseorang itu karena disebabkan oleh 3 sifat. Yang pertama adalah karena cinta dunia yang sangat berlebihan. Cinta harta sangat berlebihan, mengalahkan dari segalanya. Mencintai keluarga sangat berlebihan. Mencintai usaha pekerjaan yang bersifat duniawi sangat berlebihan. Ini bisa mematikan hati kita, bisa mematikan hati seseorang, bisa menutup hati dari jalan kebenaran. Kemudian penyebab atau sifat yang kedua yang bisa atau merupakan tanda hati akan menjadi mati, disebabkan yang kedua ini, yaitu lupa zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Meninggalkan zikir, meninggalkan ingat dalam hatinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Meninggalkan zikir. Ini bisa mematikan hati kita. Oleh karena itu, dalam keadaan apapun, dalam kondisi situasi apapun, di tempat manapun, agar supaya hati kita tetap hidup, agar supaya hati kita masih tetap menerima kebenaran, kebaikan, nasihat dari orang lain, nasihat dari keluarga, bahkan nasihat dari diri kita sendiri, nasihat dari Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya, maka hendaknya di dalam hati kita janganlah kosong akan kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian sifat yang bisa mematikan hati yang ketiga adalah selalu mengikuti hawa nafsu. Mengikuti hawa nafsu, menuruti keinginan hawa nafsu adalah sifat yang menyebabkan hati kita menjadi mati. Lalu
apakah yang harus kita lakukan agar supaya hati kita hidup, agar supaya hati kita tidak layu, tidak beku, tidak kering, masih bisa menerima kebaikan, masih bisa menerima nasihat. Hendaknya perlu kita ketahui bahwa yang harus kita ketahui adalah mengetahui penangkalnya, mengetahui obat dari ketiga sifat ini. Lalu apakah yang menjadi pertanyaan? Apakah ada ketiga sifat ini di dalam diri kita? Adakah tiga sifat yang menyebabkan kematian hati itu ada di dalam diri kita? Yaitu mencintai dunia yang sangat berlebihan, meninggalkan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, dan selalu mengikuti ajakan nafsu, hawa nafsu kita. Apakah ketiga sifat ini ada di dalam diri kita? Seandainya salah satunya, walaupun salah satunya itu ada di dalam hati kita, di dalam diri kita masing-masing, maka itu pertanda hati kita menuju kepada jalan kematian. Perlu kita ketahui, perlu kita waspadai tiga sifat ini. Hanya satu saja. Jadi ketika sifat itu ada di dalam diri kita, di antara sifat mencintai dunia yang sangat berlebihan, meninggalkan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, mengikuti ajakan hawa nafsu kita, walaupun di salah satu dari tiga sifat itu ada di dalam diri kita, maka hati kita menuju kepada jalan kematian. Jalan kematian hati. Adapun penangkal, obat yang bisa mengobati dari ketiga sifat ini adalah apabila di dalam diri kita, di dalam hati kita, kecenderungannya hanya mencintai dunia yang sangat berlebihan, maka penangkalnya adalah hendaknya kita tetap hidup sederhana dan hidup hemat, serta selalu mempunyai sifat qanaah. Penangkal sifat yang bisa mematikan hati, yaitu mencintai dunia yang sangat berlebihan, adalah hendaknya kita hidup secara sederhana. Walaupun kita kaya raya, walaupun banyak harta, walaupun berlimpah harta, segalanya ada, tapi dalam jiwa kita, dalam diri kita, hendaknya hidup secara dengan sederhana. Tidak bermewah-mewahan dalam kehidupan, tidak bermegah-megahan di dalam makan, berpakaian, dan segala alat kebutuhan hidup kita, segala perabotan rumah tangga, hendaknya dilakukan dengan penuh kesederhanaan dan hidup dengan hemat, tidak memboros-boroskan harta yang kita miliki, tidak memboros-boroskan, menghambur-hamburkan kekayaan yang kita punyai. Hidup sederhana dan hidup hemat, dan qanaah, menerima apa adanya. Sedikit banyak pemberian dari Allah kita terima. Inilah penangkal, obat di dalam mengobati penyakit yang bisa mematikan hati, sifat yang bisa mematikan hati, yaitu mencintai dunia yang sangat berlebihan, yaitu dengan menangkal, dengan mengobati, dengan obatnya adalah hidup sederhana, hidup hemat, dan qanaah, menerima apa adanya. Kemudian penangkal dari sifat yang bisa mematikan hati yang kedua, yaitu
meninggalkan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, penangkalnya adalah, obatnya adalah berusaha kita di dalam hati kita, berusaha semaksimal mungkin akan kehadiran Allah, menghadirkan Allah ke dalam hati kita, berusaha melatih akan kehadirannya Allah di dalam hati kita, sehingga hati kita menjadi terbiasa, karena sudah kita biasakan, sudah kita latih Allah, asma Allah ada di dalam hati kita. Lalu kemudian obat atau penangkal dari sifat yang mematikan hati yang ketiga adalah sifat mengikuti hawa nafsu, yaitu dengan obatnya adalah selalu istiqomah zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hati selalu ada zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka nafsu kita akan menjadi lemah, tidak punya kekuatan, tidak punya daya, tidak punya keinginan. Keinginan akan hilang, keinginan hawa nafsu akan lemah, karena sudah tidak punya kekuatan, disebabkan karena adanya hati yang selalu zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga hati bisa mengalahkan nafsu. Pada akhirnya nafsu kita akan menjadi nafsu yang mutmainnah, nafsu yang tenang, nafsu yang damai. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai nafsu-nafsu yang tenang, yang damai, irji'i ila rabbiki radiyatan, kembalilah kepada Tuhanmu dengan perasaan puas dan bangga. Fadkhuli fi ibadi, maka masuklah kamu ke dalam kelompok hamba-hambaku yang solih, yang beriman. Wadkhuli jannati, dan masuklah kamu ke dalam surgaku. Seseorang yang nafsunya sudah tenang, sudah lemah, sudah tidak berdaya, karena sudah kalah dengan adanya hati yang selalu zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka seseorang itu termasuk golongan, akan dimasukkan oleh Allah kepada golongan orang-orang yang solih, dan pada akhirnya akan dimasukkan oleh Allah ke dalam surganya. Inilah para pemirsa yang saya hormati. Dalam kesimpulannya adalah, jangan sampai hati kita menjadi layu, hati kita menjadi mati apalagi, sehingga hati kita tidak mampu, tidak mau menerima kebaikan-kebaikan dari siapapun. Ini sangat berbahaya di dalam kehidupan kita di dunia, apalagi kehidupan kita di akhirat. Kita termasuk orang-orang yang rugi, karena hati tidak mau menerima kebenaran dari siapapun dan dari manapun, dari Allah dan Rasulnya, dari teman kita, dari keluarga kita. Kita tidak mampu, hati kita tidak mau menerima kebenaran-kebenaran, maka kita termasuk orang-orang yang sangat merugi nantinya, merugi di dunia, apalagi akan merugi di akhirat. Dan hendaknya hati kita selalu efektif, selalu hidup dalam arti kata masih mampu menerima kebenaran dan selalu menuju kepada kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita menjadi manusia yang beruntung, bahagia, mendapat kemuliaan, mendapat kesejahteraan, kebahagiaan hidup di dunia maupun kebahagiaan hidup di akhirat di sisi Allah, berdampingan dengan para orang-orang yang soleh di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Demikianlah apa yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Subhanakallahumma bihamdik,
Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.